Riawan Amin. Iya Pak Iwan. Kami membaca buku Bapak Iya Pak. yang namanya Satanic Finance ya. Saya ingin dengar cerita dari penulis langsung dulu nih. Bapak menulis ada perbandingan, ada suku, tuku ya. Iya Pak, sukus dan tukus. Bagaimana ceritanya itu? Bedanya bagaimana? Saya pikir ceritanya agak panjang tuh Pak Iwan. Dipendekkan aja Pak. Tapi saya get the point saja lah. Yes. Nobody become champion playing somebody else game. Bahasa Indonesia kan Pak? Bahasa Indonesianya tidak ada yang jadi juara memainkan permainan orang lain. Maksudnya? Nah, maksudnya Pak Iwan tadi mengatakan bahwa 42% dari mana tadi aset negara atau APBN ternyata dikuasai oleh 152 orang. 150 orang. 150 orang. Kalau kita mengatakan kondisi seperti ini, nanti jawabannya ya karena sebagian besar lain malas katanya bangsa Indonesia. Bodoh dan malas. Benar. Benar, bodoh dan. Nah, nanti kita jawab, Pak Bu Henry yang jawab. Oke. Nanti kalau kita mengatakan kenapa bangsa Indonesia kalah dengan bangsa-bangsa yang lain, mereka katakan karena bangsa Indonesia terlalu banyak korupsi. Nah, kembali dengan kata-kata pertama saya tadi tentang memainkan permainan orang lain, saya pikir the problem is not with the nation itself only ya, tetapi with the system. Ada sistem yang keliru. Ada sistem yang benar bagi orang yang memang pantas mengikutinya. Ya. Masalahnya bagi kita, bagi bangsa Indonesia ini jelas-jelas keliru karena tidak bertumpu kepada akar budaya kita maupun akar religi kita. Baik, saya pindah ke Bu Henry. Ada sistem katanya yang mungkin tidak tepat untuk kita. Juga berkait ke pengantar saya tadi. Bagaimana Bu? Ya memang kita sudah terlalu lama ya. Kalau kita bicara sistem kita, sistem pengelolaan ekonomi kita, itu hanya subordinasi dari kepentingan orang lain. Kepentingan orang lain? Bisa lebih fokus Bu? Kepentingan asing, jelasnya. Kepentingan Jadi, asing. Bagaimana kita mengelola perbankan, bagaimana kita mengelola sumber daya alam, itu semua tidak didasarkan kepada sebenarnya Indonesia ini kepengen kemana. Dan di undang-undang terlihat jelas. Betul. Jadi kalau kita lihat banyak undang-undang kita ya, jujur saja itu sebenarnya kan diijonkan. Artinya tidak didasarkan kepada strategi ekonomi seperti apa sih yang akan kita lakukan dengan melihat potensi yang demikian besar. Strategi apa yang akan kita pilih? Bukan itu, Pak. Banyak undang-undang itu hanya didasarkan kepada legalisasi kepentingan-kepentingan asing agar bisa masuk dengan cukup mudah ke Indonesia. Jadi tadi kalau dikatakan bahwa ini kita kok memang akhirnya tidak memiliki Indonesia sendiri. Kita memiliki Indonesia, tetapi pengelolaan semuanya itu tidak ada di tangan kita. Ya, kalau bagaimana Pak Iqbal? Kita di Indonesia, tapi tidak memiliki Indonesia. Sebenarnya kalau saya melihatnya juga terkait dengan sistem tadi, adanya adalah alat ukur yang kita diukur dengan ukuran orang lain. Alat ukur diukur dengan orang alat ukur orang lain. Sebagai contoh misalnya tadi disebutkan kemiskinan gitu misalnya. Tahukah kita bahwa yang dikatakan miskin kita diukur dengan alat ukur orang lain, itu setiap saat kita bertambah miskin sebenarnya. Karena kriterianya standar orang lain. Karena alat ukurnya itu makin lama makin mengecil. Saya kasih contoh gambaran. Orang dikatakan miskin secara internasional misalnya penghasilannya per hari berapa? $2. Iya. Padahal dolarnya sendiri setahun terakhir per hari ini nilainya turun 28% setahun terakhir. Bayangkan. Benar Bu? Alat ukurnya per hari ini bisa dilihat di kitco.com. Iya, ini menarik Pak. Menarik Pak. Menariknya di mana Pak? Kita pernah mendengarkan bahwa sekaranglah cadangan devisa Indonesia tertinggi. Ya, selalu diuarkan. Republik. Selalu diuarkan. Kalau nggak salah berapa 50 miliar US dollar atau ya. Sebagai indikator makroekonomi yang baik. Yang kita lupa bahwa nilai US dollar yang 50 miliar itu kalau dibandingkan dolar 40 tahun yang lalu itu udah tinggal 5% nilainya. Betul. Gitu. Bagaimana untuk mengatakan ini menyusut Pak? Secara lebih sederhana. Purchasing power saja, simple saja. Daya beli. Daya beli dan kaitannya dengan komoditas real. Misalnya kaitannya dengan emas, kaitannya dengan minyak. Betul. Betul. Jadi, kita kaitkan dengan emas bagaimana? Kaitkan dengan emas, kita bisa melihat bahwa pada tahun Pak Iqbal nih lebih tahu nih harganya. Jadi gini, kalau minyak sebagai contoh, supaya pemirsa dapat pembanding. Komoditi real ya. Iya. Selesai Perang Dunia Kedua. Iya Pak. Harga minyak dunia 1 barelnya hanya $1,5 dinar.
1,5 dinar. Artinya hanya sekitar harganya saat itu hanya sekitar 1,5 dinar. Ketika Perang Dunia Kedua. Harganya $1,5 waktu itu setara dengan 4 dinar. 1,5 dolar. Sekarang 60 tahun lebih setelah Perang Dunia Kedua selesai, harga dibeli dengan dolar menjelang 100 sekarang, iya kan? Lebih bahkan Lebih. ini. Dibeli dengan dinar berapakah harganya? 0,9 dinar. Per hari ini harga minyak mentah dunia hanya 0,9 dinar. Bagaimana Jadi nggak mengartikan mahal ini? juga ya. Jadi nggak mahal kalau Nggak diukur dengan uang yang mempunyai nilai baku. Gitu. Nilai baku. Menjadi sangat mahal karena sebenarnya alat ukurnya menyusut tadi. Kemampuan Sebentar, kita Pak, membeli ya, turun. Itu yang menyebabkan jadi mahal. Sebetulnya tidak mahal. Bagaimana membaca angka tadi, Bu? Ya, lagi-lagi kalau kita bicara bahkan dengan para pengambil kebijakan, mereka mengatakan bahwa ini kan international best practice. Inilah ukuran internasional. Dibantu mungkin menjelaskan ke pemirsa Iya, supaya jadi- sederhana keterangan Betul. Pak Iqbal tadi. Betul. Jadi ini kan selalu kita menggunakan ukuran-ukuran yang internasional menggunakan. Who is international? Ya, jadi Siapa mereka siapa itu? sebenarnya internasional? Itu kan sudah hanya beberapa lembaga multilateral saja. Lembaga Konkretnya adalah IMF dan Bank Dunia gitu loh. Jadi kalau mereka mengatakan bahwa Indonesia atau sebuah negara dikatakan sehat kalau cadangan devisanya naik, kalau inflasinya turun, tanpa tahu bahwa Artinya- sebenarnya realnya seperti apa, bagaimana struktur ekonomi di Indonesia sendiri itu tidak pernah dibahas gitu. Artinya sebuah bangsa yang berdaulat, saya ingin lebih menukikkan persoalan supaya pemirsa Baik, paham. Pak Iwan. Ya. Bangsa yang berdaulat hanya ditentukan oleh satu kuasa tunggal dunia. Mungkin Betul. begitu? Kira-kira Betul. demikian. Satu Dan- atau dua lah Kalau ya. salah, Dua atau koreksi tiga loh. gitu ya. Dan ternyata sampai hari ini kita masih gunakan. Artinya Itu kalau yang disebut Washington Consensus. Betul. Apa itu, Bu, poinnya? ini sebenarnya kan sebuah konsensus ya, Iya. yang dibuat ya simpelnya semua negara berkembang harus menggunakan strategi itu agar ekonominya bisa maju. Kenapa negara Amerika Latin tahun 70 sudah meninggalkan itu? Itulah makanya. Jadi kita sebenarnya fakta atau contoh di luar Indonesia banyak, fakta di Indonesia pun terjadi bahwa kalau kita mengikuti aturan-aturan atau ukuran-ukuran orang lain itu tidak akan pas dengan kita. Artinya kita makin pintar atau makin bodoh, Pak Riawan? Kita kurang kepercayaan diri, Pak. Iya. Kenapa, Pak? Kenapa? Coba, Pak Riawan. Iya, dua masalah ya. Pertama memang tidak yakin dan kita selalu sebagai inlander bertahun-tahun dijajah, kita melihat orang lain lebih tinggi dari kita. Satu lagi bukan karena kurang percaya diri, tapi karena pintar, Pak. Justru sebalik ya, Pak. Karena ada beberapa orang yang pintar yang merasa bahwa kalau mengikuti ke sana ya itu lebih menguntungkan lah, minimal bagi kelompoknya atau minimal bagi pribadi-pribadi. Tapi kan kasihan sebagian besar rakyat Indonesia gitu. Nah ini kan sekarang terjadi ukuran itu di semuanya. Di Bahkan semua lini. kita tahu Presiden Amerika itu dia tidak akan terpilih kalau dia tidak mampu menciptakan lapangan kerja. Kasarnya Pasti, begitu ya. pasti. Tetapi kalau di Indonesia, meskipun pengangguran bertambah, meskipun angka kemiskinan naik, tidak akan ada Angka tadi pengaruhnya. benar, Ya, Bu? karena apa? Angka tadi benar. Betul, angkanya memang demikian. Walaupun masih bisa kita kritisi dari sisi angka ya, sebagaimana tadi ukuran miskin gitu. Nah, kenapa kita tidak berani menciptakan apa sih ukuran kita ini menjadi sejahtera? Selalu pertanyaannya adalah di mana negara yang menggunakan ukuran kemiskinan, di mana yang menggunakan ukuran pengangguran gitu. Sebenarnya ini kan ada hanya sebagai proksi untuk menunjukkan bahwa masyarakat semakin sejahtera atau tidak. Tetapi untuk menerapkan itu saja tidak berani gitu loh, Pak. Oke. Karena Mulai menukik dialog kita. Pemirsa, pada segmen ini kita mendapatkan input dari bapak-bapak dan ibu ini, Bu Henry, bahwa kita tampaknya justru makin pintar, tapi pintar yang layak dipertanyakan. Pemirsa, kita ikuti pariwara berikut ini terlebih dahulu. Di segmen tadi kita sudah bicara sisi makro sampai ke sistem. Pada kesempatan ini kita akan membahas lebih menukik mungkin ke bukunya Pak Riawan Amin. Bisa lebih fokus, Pak. Apa sih isi tiga buah buku yang kita pajang ini? Ya. Isinya sebetulnya 3 poin utama. Saya sebut di situ 3 pilar setan, Pak, dalam Maksudnya perekonomian. apa itu, Pak? Yang pertama adalah uang maya, ya. Atau mungkin